warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa trik-trik cepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal suku banyak. Nah, pada video ini saya sudah menyiapkan 5 soal beserta pembahasannya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu banyaknya akar-akar real dari persamaan 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0 adalah, langsung saja kita bahas. Nah, kita kan disuruh menentukan akar-akar real dari suatu persamaan suku banyak. Maka berarti kita mencari faktor dari persamaan tersebut. Kita langsung gunakan trik cepat, yaitu untuk menentukan akar-akarnya, maka kita hanya perlu melihat konstanta dari persamaannya. Dalam hal ini konstantanya adalah 2. Nah, kemudian setelah kita tentukan konstanta, kita tentukan faktor dari konstanta tersebut, di mana faktor bulat dari 2 adalah positif negatif 1 dan positif negatif 2. Setelah itu, kita substitusi ke dalam persamaan suku banyak. Kita mulai dengan x sama dengan 1. Maka hasil substitusinya adalah 0. Nah, ketika x sama dengan min 1, jika disubstitusikan hasilnya adalah 4. Nah, ketika x sama dengan 2, maka hasil substitusinya adalah 50. Ketika x sama dengan min 2, maka hasil substitusinya adalah min 24. Nah, untuk menentukan apakah faktor-faktor ini merupakan akar real dari persamaan suku banyak, maka kita lihat hasil akhirnya. Apabila bernilai 0, maka dia adalah akar-akarnya. Jika bukan 0, maka bukan akar-akar dari persamaannya. Nah, di sini kan yang bernilai 0 hanya ketika x sama dengan 1. Sedangkan yang lain tidak bernilai 0. Maka yang merupakan akarnya yaitu x sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu akar-akar real dari persamaan suku banyak tersebut. Sekarang kita akan membahas soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu jika fx dibagi x plus 3 sisanya 29, sedangkan jika dibagi x plus 7 sisanya 13. Jika fx dibagi x kuadrat min 4x min 21 adalah, jadi maksud dalam pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan sisa dari pembagian suku banyak. Langsung saja kita ke penyelesaian. Pertama kita butuh pemisalan dari sisanya, kan tidak diketahui bentuknya ya. Nah, kita misalkan bentuknya yaitu ax plus b. Untuk menentukan sisanya berarti kita harus mengetahui nilai a dan b. Cara biasa untuk mengetahui A dan B bisa menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi. Namun, sekarang kita akan menggunakan trik cepat untuk mendapatkan A dan B, yaitu dengan membentuk model matematika dari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah fx dibagi x plus 3, sisanya 29. Nah, x plus 3 ini kita jadikan pembuat 0. Maka nilai x-nya adalah min 3, karena min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi fx dibagi dengan min 3, sisanya 29. Begitu juga dengan yang diketahui selanjutnya. Dibagi x plus 7, maka x-nya min 7. fx dibagi min 7, sisanya 13. Setelah didapatkan model seperti ini, kita cari nilai a. Nilai a adalah hasil pembagian, di mana pembagiannya adalah hasil pengurangan dari sisa dan hasil pengurangan dari pembagi. Yang atas adalah pengurangan dari sisa. Bisa 29 dikurang 13 ataupun 13 dikurang 29. Di sini saya pakai 29 dikurang 13. Kemudian yang bawah adalah pengurangan dari pembagian, yaitu min 3 dikurang min 7 ataupun min 7 dikurang min 3. Di sini saya gunakan min 3 dikurang min 7. Di sini arahnya harus sama. Ketika 29 dikurang 13, maka min 3 harus dikurang dengan min 7. Begitupun sebaliknya. Maka A kita operasikan, didapat nilai A adalah 4. Nah, kemudian sekarang mencari nilai yang B. Nah, nilai yang B ini
bisa dilihat dari model yang pertama ataupun dari model yang kedua. Kita di sini gunakan model yang pertama saja. Nah, nilai B didapatkan yaitu dengan sisa 29 kan. 29 dikurang perkalian A dan pembaginya yaitu 4 nilai A dikali pembaginya min 3. Kemudian kita operasikan yaitu 29 min 12 dengan 41. Nah, kemudian sudah dapat A dan B, kita substitusikan sehingga didapat sisanya adalah 4x plus 41. Nah, ini adalah penyelesaian soal nomor 2. Sekarang kita akan bahas soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu diketahui kesamaan 2x kuadrat plus 14x plus 21 sama dengan ax plus 2b dikali x plus 4 ditambah c, yang manakah nilai yang paling besar di antara A, B, dan C. Nah, soal yang ketiga inilah ada soal tentang kesamaan suku banyak. Untuk mengetahui nilai yang paling besar, maka berarti kita harus mengetahui nilai A, B, dan C. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita tulis persamaannya. Nah, cara yang biasa digunakan yaitu dengan menjabarkan ruas yang kanan. Namun sekarang kita gunakan trik cepat, yaitu dengan melihat pembuat 0 dalam persamaan di ruas kanan. Dalam hal ini yaitu x plus 4. Kalau x plus 4 membuat 0 berarti nilai x adalah min 4, karena min 4 ditambah 4 adalah 0. Setelah itu kita substitusikan nilai x ke dalam persamaan, baik dari ruas kanan maupun dari ruas kiri. Kita substitusikan langsung. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Karena ini dalam bentuk perkalian, maka pasti hasilnya adalah 0. Sehingga dapat langsung nilai C, yaitu min 3. Nah, kan di sini kita butuh 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Yang C sudah ketemu, berarti tinggal 2 lagi. Untuk mencari nilai sisanya, maka kita butuh X yang lain. Di sini kita bisa menggunakan sembarang nilai X. Namun saya sarankan ambil nilai yang paling kecil agar lebih mudah dalam mengoperasikannya. Jadi saya ambil nilai X sama dengan 0. Hasilnya maka didapat seperti ini. Nah, kemudian didapat nilai B yaitu 3. Nah, kemudian saya ambil nilai X sama dengan 1. Maka substitusi. Nah, kemudian di sini kan ada A, B, dan C. Nilai B dan C sudah kita ketahui, maka kita akan mensubstitusikannya, yaitu menjadi seperti ini. Maka didapat nilai A adalah 2. Nah, sudah dapat nilai A, B, dan C. Maka sekarang kita tentukan mana yang paling besar. Terlihat bukan, yang paling besar adalah nilai B sama dengan 3. Sekarang kita akan bahas soal yang keempat. Soal nomor 4 masih sama seperti soal yang ketiga, yaitu mengenai kesamaan. Namun kesamaannya dalam bentuk pecahan dan sedikit lebih rumit daripada soal yang ketiga. Tentukanlah nilai A plus B plus C min D yang memenuhi kesamaan berikut. Dapat dilihat ya soalnya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, maka ruas kiri dibiarkan. Kita otak-atik yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah pecahan. Maka kita samakan penyebut, yaitu yang atas kan berarti kalau nilainya A, dia dikalikan dengan yang bukan penyebutnya. Berarti A dikalikan selain X plus 2, yaitu A dikali X plus 1 dikali X min 2. Begitu juga dengan B, dikali yang bukan penyebutnya. Berarti kecuali dikali dengan X. Yang C kecuali dikali dengan X plus 1. Yang D kecuali dikali dengan X min 2. Nah, untuk soal seperti ini, penyebutnya itu pastilah sama. Jadi tidak perlu untuk menjabarkan yang ruas kiri, bisa langsung mengeliminasi sehingga tersisa seperti ini. Nah, seperti tadi untuk mendapatkan nilai A, B, C, dan D, maka kita ambil pembuat nolnya. Di sini dapat diketahui yaitu X plus 1, X min 2, X plus 2, dan X. Untuk X, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Untuk X plus 1, pembuat nolnya adalah min 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. X min 2 adalah
2. X plus 2 adalah min 2. Nah, kemudian kita substitusi ke dalam persamaannya. Langsung saja. Nah, di sini pertama yaitu X sama dengan 0. Di ruas kiri menjadi 0 plus 12. Ruas kanan, di sini kita harus perhatikan bahwa bentuknya adalah perkalian. Maka semua yang dikalikan dengan nilai X hasilnya 0. Sehingga yang memiliki nilai adalah yang mengandung nilai B di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita operasikan biasa, didapat nilai B sama dengan 3. Kemudian untuk X selanjutnya yaitu X sama dengan min 1. Kita substitusi seperti ini. X sama dengan min 1 berarti dari X plus 1. Nah, artinya yang memiliki X plus 1 dalam perkaliannya nilainya akan 0, kecuali yang memiliki koefisien C. Seperti ini. Kita operasikan sehingga didapat nilai C adalah 5. Kemudian untuk X sama dengan 2. Kita substitusikan. Nah, X sama dengan 2 berarti X min 2. Yang ada X min 2 adalah 0. Yang tersisa adalah yang memiliki koefisien D. Sehingga seperti ini. Nah, kita operasikan biasa, didapat nilai D adalah min 1. Selanjutnya, kita substitusi X sama dengan min 2. Berarti yang ada X plus 2-nya, maka 0. Yang tersisa adalah yang ada koefisien A-nya. Seperti ini. Nah, kita operasikan biasa. Didapat nilai A adalah min 2. Sekarang sudah lengkap semua. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Maka yang ditanyakan tadi nilainya adalah A plus B plus C min D. Kita substitusi, kita operasikan, didapat nilainya adalah 8. Soal yang kelima yaitu suatu suku banyak berderajat 3 jika dibagi X kuadrat min 3X plus 2 bersisa 2X min 1, dan jika dibagi X kuadrat plus 3X plus 2 bersisa 2X plus 1. Suku banyak itu adalah, nah, di sini tipe soalnya berbeda. Di sini menggunakan pilihan ganda. Karena trik yang akan saya gunakan nanti hanya bisa diterapkan pada soal pilihan berganda. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita hanya perlu melihat yang diketahui. Pilih salah satunya. Misalnya kita pilih suku banyak berderajat 3 jika dibagi X kuadrat min 3X plus 2 bersisa 2X min 1. Selanjutnya, tidak usah kita perhatikan. Nah, sekarang kita cari faktor dari pembaginya, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 faktornya adalah X min 1, X min 2. Didapat nilai X-nya yaitu 1 ataupun 2. Kemudian kita substitusi ke dalam sisanya, yaitu didapat ketika X sama dengan 1, sisanya 1. Untuk X sama dengan 2, maka sisanya adalah 3. Karena nilai X-nya adalah atau, maka kita hanya perlu memilih salah satu persamaan. Nah, di sini saya hanya mengambil F1 sama dengan 1. Kemudian, dari pilihan ganda yang ada, saya substitusikan nilai X ke dalam persamaan tersebut. Jika hasilnya adalah 1, maka itu adalah suku banyak yang dimaksud. Kita ambil pilihan A. Kita substitusikan nilainya X sama dengan 1. Hasilnya adalah min 1. Kan berarti bukan, karena hasilnya tidak 1. Kemudian pilihan yang B. Hasil substitusinya adalah 1. Nah, pasti pilihan B adalah suku banyak yang dimaksud. Jadi, suku banyak berderajat 3 tersebut adalah 1/6X pangkat 3 ditambah 5/6X. Nah, itulah beberapa soal beserta pembahasan trik cepatnya dalam materi suku banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.